Kemudian untuk menjadi seorang leader, kita perlu tahu yang namanya prioritas. Karena menurut beliau, kunci untuk membangun leadership adalah prioritas. Maksudnya apa? Nah, dia mulai dengan bertanya kepada kita, kamu punya banyak waktu untuk melakukan semua yang kamu mau dan yang kamu butuhkan dalam satu hari. Nah, saya tanya, Cilina punya banyak waktu untuk melakukan semua yang Cici dan butuhkan, yang Cici mau dan butuhkan untuk hari ini enggak? Enggak. Si Elis punya cukup banyak waktu enggak untuk melakukan yang diinginkan dan yang dibutuhkan untuk satu hari ini? Enggak ada. Nggak Andrew cukup enggak waktunya untuk melakukan semua yang kamu mau dan butuhkan dalam satu hari? Cukup. Ini agak aneh nih, agak aneh. 2 lawan 1. Nah, kalau John Maxwell bilang, saya jawab tidak ada. Tidak pernah John Maxwell berjumpa dengan leader yang sangat sibuk, yang merasa punya cukup waktu untuk melakukan semua hal. Di usia Karena saya tidak cukup sibuk. Oh ya. Berarti harus bertobat. Iya. Jadi kemudian di John Maxwell dia bilang di usia 40 dia sadar, dia sendiri tidak bisa melakukan semua pekerjaan lebih keras dan lebih lama. Bayangkan, usia 40 dia baru sadar, dia nggak bisa lakukan segala hal lebih keras dan lebih lama waktu kerjanya. Kalau iya, dia cepat mati, kena jantung dia. Dan terbukti, si John Maxwell itu sakit jantung. Kok bisa sakit jantung? Dia orang yang pekerja keras dan jam kerjanya panjang. Dan dia nggak rawat badannya. Jadi dalam salah satu bukunya dia cerita, sejak dia sakit jantung, dia sadar dan dia mulai untuk memperbaiki pola hidupnya. Apakah kita terlalu sibuk setiap hari sampai kita nggak merawat diri sendiri? Nah, itu kalau terjadi, maka harus mulai belajar leadership lagi, tahu namanya prioritas. Jadi sejak saat itu dia baru sadar mulai mau investasi ke orang lain. Dia sadar dia butuh cara untuk mengembangkan dirinya sendiri dan waktunya. Nah, ada orang bilang, gampang lah itu tinggal manajemen waktu. Tapi kenyataannya kita tidak bisa atur waktu kita. Atur artinya kita kontrol waktu kita, ubah waktu kita itu nggak bisa. Waktu kita ya tetap 24 jam satu hari. Kita nggak bisa tambahkan jamnya, nggak bisa kurangi. Lalu ada satu pembicara bilang, Jamie Cornell bilang, waktu tidak dapat diatur, yang bisa dilakukan adalah memilih. Memilih mana yang mau diutamakan. Dia cara terbaik untuk menggunakan setiap momen, setiap hari, memilih waktu kita mau diapain, itu adalah cara terbaik untuk memaksimalkan waktu kita yang ada. Ada yang tanya nih, apakah kalender saya akan penuh, maksudnya penuh jadwal, tapi siapa dan apa yang mengisi waktu kalender saya? Ketika saya pikir saya tidak punya cukup waktu, maka saya harus memeriksa diri sendiri, pilihan saya, kalender saya, prioritas saya, apa yang bisa kita kontrol, bukan waktunya. Jadi teman-teman, kalau merasa waktunya nggak cukup, maka kembali lagi pikirkan apa yang mau diprioritaskan lagi. Nah, jadi buku ini ditulis untuk membantu kita bagaimana menentukan prioritas terbaik kita. Dia kasih prinsip-prinsip. Oke. Nah, ini ya. Prinsip pertama dalam prioritas. Ini ada pepatah bijak, dia bilang gini. Bayi lahir dengan tangan yang tertutup. Sedangkan orang dewasa meninggal dengan tangan terbuka. Itu artinya apa? Coba kita tes dulu. Dengar pendapat Ci Elis. Apa arti dari seorang anak lahir dengan tangan tertutup, sudah meninggal tangannya terbuka? Ci Elis kalau mau ngomong, di-unmute lah. Dilihatin aja saya. Saya pun takut.
Saya nggak tahu Cielis itu lagi nggak fokus kah, atau nggak mau mikir kah, atau nggak bisa jawab. Lagi baca, Dok. Bentar. Lagi baca, Dok. Nggak usah dibaca, kan saya udah kasih pertanyaan. Bayi lahir tangan tertutup, meninggal tangan tertutup. Artinya apa kira-kira? Itu kan mikir, nggak usah baca, nggak ada jawabannya. Saya udah baca. Oh. Makanya kita mikir. Lahir tangan tertutup. Jadi bayi itu begitu lahir, si Lina kan pernah melahirkan. Pernah lihat anaknya lahir Gak gimana bawa tangannya? apa-apa. Jadi masa kalau lahir gak bawa apa-apa loh. Aku mikirnya itu sih. Jadi kalau aku dulu waktu lihat anak saya lahir di rumah sakit, dia begitu lahir dia tangan genggam, dia naik-naikkan tangannya, weh. Kayak gitu kan anak lahir. Betul nggak Pak Petrus anak lahir gitu? Kayaknya dia gini aja, Dok. Cuma dia nangis, wah, gitu loh. Genggam, Mana genggam, gini-gini. tapi nggak gini-gini juga. Genggam, tapi nggak gini-gini gitu dong. Nggak sampai gini-gini loh. Goyang aja dia. Ya kan gini-gini juga kan? Jadi petinju kali dia. Ngeri kali punya anaknya, dokter. Jadi kenapa dia seperti ini? Karena prinsipnya filosofinya adalah seorang anak lahir dia mau ambil semuanya. Oh. Saya mau ini. Dia mau semuanya. Tapi akhirnya setelah dia meninggal, tangannya terbuka. Artinya apa? Bisa dibawa mati. Nggak ada yang dibawa mati. Nah, jadi ini mau mengingatkan kita bahwa kita mau banyak hal, kita mau melakukan banyak hal, dan ternyata itu nggak bisa, waktu kita terbatas. Yang kita bisa lakukan adalah prioritas. Nah, itu maksudnya Cielis. Oh, Kalau oke. ditanya anak lahir kenapa menggenggam, filosofinya orang meninggal buka tangan, ya itu. Ada saatnya melepaskan semuanya. Jadi prinsip pertama dalam hukum prioritas adalah ini. Kita sama-sama baca yang pertama ya. Bekerja pintar lebih menghasilkan daripada bekerja keras. Nah, itu kalimat pertamanya. Jadi dia bilang gini, disiplin menggunakan waktu yang tidak semua orang pakai itu memberikan kita keunggulan. Ini perkataan Dan Kennedy. Kemudian ada novelis Franz Kafka bilang gini, productivity adalah kita bisa melakukan hal yang sebelumnya kita tidak bisa lakukan. Nah, bagaimana kamu bisa melakukannya? Melakukan hal yang sama dengan pengulangan terus-menerus. Kata Albert Einstein itu adalah orang gila. Orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kalau kita bekerja keras, hanya bekerja keras tanpa bekerja pintar, maka kita seperti orang gila, kata Albert Einstein. Karena hasilnya nggak mungkin berbeda. Contohnya, apakah seorang OB dengan hanya bekerja sebagai OB bisa jadi bos? Ya nggak bisa. Tapi ada nggak OB yang jadi bos? Ada. Ada OB yang kerjanya bagus, dia terus mau belajar, dia terakhir naik sampai jadi kepala wilayahnya KFC, tapi ketika mau naik jabatan lagi, karena pangkatnya mensyaratkan harus sarjana, dia terakhir nggak lanjut jadi kepala wilayah. Terakhir dia keluar dari tempat dia kerja itu, dari KFC, akhirnya dia buka sendiri. Karena dia udah belajar dari OB, dia rajin belajar, rajin usaha, semua dia tekuni, dia buka namanya Rocket Chicken. Teman-teman kalau tahu Rocket Chicken itu omsetnya 1 bulan bisa 1 miliar. Dia cabangnya begitu banyak. Jadi kalau ditanya OB, kalau hanya mengerjakan pekerjaan OB ya nggak bisa jadi apa-apa. Tapi kalau dia terus belajar, mau upgrade diri ya dia bisa jadi sesuatu. Nah ini maksud dari buku prinsip pertama. Jadi kita perlu kerja cerdas. Ini ada pertanyaan, coba jawab
di buku catatannya. Apa yang lebih penting bagi kamu? Untuk bekerja lebih pintar atau lebih keras? Apa artinya bagi kamu untuk bekerja lebih pintar atau bekerja lebih keras? Nah, ini yang kotak ini. What will it mean? Apa yang menjadi arti buat kamu untuk bekerja pintar atau keras? Kamu mungkin bisa mesempitkan pemikiran kamu ke satu area untuk mengeksplorasi konsep ini. Pilih satu area yang kamu sudah usaha untuk menyelesaikannya, tapi kamu belum berhasil. Contohnya, kita pilih konsep apa? Misal pilih konsep membimbing agent, membina agent. Kira-kira dalam proses membina agent ini, kira-kira kita sudah kerja keras belum? Oke, sudah kerja keras. Hasilnya gimana? Sudah puas belum? Oke, belum. Nah, kira-kira kerja pintar apa yang perlu dilakukan agar hasilnya lebih baik? Nah, itu maksudnya dari kotak ini. Jadi prinsip pertama dan prioritas adalah kita perlu tahu bahwa kerja pintar akan menghasilkan lebih banyak daripada kerja keras. Kalau udah kerja keras plus kerja pintar ya hasilnya double-double. Ya itu ya maksudnya ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Prinsip kedua. Kamu tidak bisa dapat semuanya. Nah ini yang tadi seperti yang kita cerita tadi yang kita seperti anak kecil masuk ke toko, kita mau ambil semuanya. Nah ini ada si John Maxwell bilang sama anaknya, si Joel waktu kecil, setiap dia masuk toko, si bapak ini si John selalu bilang, kamu tidak bisa dapat semuanya. Seperti semua orang, kita mau punya banyak list, tapi 95% tidak mencapai apapun seperti yang dia mau. Makanya ada that especially. Jadi butuh seseorang untuk memimpin kelompoknya. Ini ada kisah. Ini kita dengar kisah lah lebih bagus nih. Jadi ada sekelompok orang mau manjat gunung di Mont Blanc di pegunungan di Perancis. Si orang Perancis ini mengasih tahu kepada pengikut yang mau ikut manjat gunung ini, untuk berhasil kamu cukup membawa secukupnya aja untuk manjat. Tinggalkan hal-hal yang tidak perlu karena proses manjat ini berat. Tapi ada satu orang Inggris yang masih muda, dia tidak peduli dengan nasihat orang bijak ini, orang ahli ini. Besoknya dia datang dengan banyak barang di luar yang dianjurkan. Dia bawa ini, selimut yang warna-warni. Dia bawa apa lagi? Keju. Bawa sebotol wine minuman keras, bawa kamera dengan beberapa lensa dan setumpuk coklat. Lalu si tour guide-nya bilang gini, kamu tak akan bisa mencapai puncak dengan membawa gitu banyak barang. Cukup bawa secukupnya aja supaya bisa manjat. Tapi orang Inggris yang masih muda ini punya kemauan keras. Dia bilang, saya pasti bisa buktikan ke sekelompok ini saya bisa manjat. Besoknya dia manjat gunung. Ternyata orang-orang melihat, oh kok ada ya selimut jatuh di lantai. Tiba-tiba ada lagi botol wine, ada lagi keju, terakhir ada kamera, terakhir coklat juga terbuang di lantai. Nah, sampai di puncak juga si orang yang Inggris yang muda ini. Dan ternyata secara bijak dia melepaskan hal-hal yang tidak penting yang dia bawa dan dia bisa mencapai puncak. Nah, kira-kira dapat nggak cerita ini? Coba sekarang kalau cerita, Ci Elis lah yang ngomong. Ini saya mau narik Ci Elis supaya bisa ngomong nih ceritanya. Kalau dia nggak berani ngomong, saya akan panggil dia sepanjang acara John Maxwell ini. Kita harus bisa melepaskan hal-hal yang tidak penting untuk mencapai kesuksesan. Jadi harus bisa memprioritaskan mana-mana hal yang penting. Begitu, Dok. Nah, kira-kira
Ada hal-hal yang Cici bawa yang nggak penting yang membuat Cici nggak bisa manjat gunung nggak? Banyak, Dok. Nah, kira-kira apa yang mau pertama kali dilepas? Hmm. Siap-siap Cilina ya. Akan ditanya oleh John Maxwell. Saya ini lagi kemasukan roh John Maxwell, jadi saya jadi John Maxwell. Saya ganti nama juga lah. Saya jadi John Maxwell sekarang. Ada lagi Ci Elis? Itu aja. Yang mau kamu lepas, kamu belum ngomong loh. Pekerjaan rumah lu, Dok. Lalu apa lagi? Katanya banyak. Itu masih satu. Ngurus rumah, belanja. Ya pikir sendiri aja lah ya. Saya juga nggak mau nge-post nanti aib-aib Cici keluar semua. Cilina, apa Cici kira-kira botol alkohol, keju, atau apa yang mau dilepaskan supaya bisa manjat? Baperku. Jadi kapan udah dilepas? Pelan-pelan ya, Dok, lagi belajar. Ya, ikut orang Inggris ini ya. Belajar melepaskan hal-hal yang tidak penting agar bisa capai Ya. gunung. Oke, jadi Siap. jadi kelanjutannya adalah ini ada puisi bijak. Siapa yang mencari satu hal, hanya satu hal, dapat berharap mencapainya sebelum hidupnya berakhir. Ini kata bijak ya. Orang yang mengejar hanya satu hal dan hanya satu hal mungkin mencapainya sebelum hidupnya berakhir. Tetapi orang yang mencari banyak hal, semua hal yang dia lihat harus menanam masrib ya, masrib around him, harus menuai banyak hal di sekitarnya apapun yang dia tanam. Yaitu apa? Penyesalan. Ini kata orang bijak, bukan kata saya. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa untuk bisa sukses sebagai seseorang dan sebagai leader, kamu harus membuat pilihan. Kamu harus prioritas. Kamu tidak bisa dapat semua hal. Tidak ada orang yang bisa. Nah, itu maksudnya. Nah, oke, ada PR nih, buat di buku catatannya. Jika kamu bisa buat list hal-hal penting di dalam hidup kamu, coba listkan mana yang paling penting, 5 yang paling penting. Nah, kemudian apakah ini ya saya lingkarin. Buat list apa hal penting dalam hidup kamu dan prioritaskan 5 yang paling penting. Nah, setelah itu pertanyaan kedua adalah apakah kegiatan harian kamu dan waktu yang kamu habiskan menunjukkan prioritas kamu untuk mencapai 5 hal itu. Ini cukup baik ya PR-nya ya. Dia nggak cuma bilang satu hal yang kamu kejar, tapi dia kasih kesempatan 5 hal terpenting yang mau dikejar. Karena kalau kita mau kejar 100 hal, ya nggak bisa. Seperti dulu Pak Petrus, si playboy, masa 100 perempuan dia dekati? Dia mau kawin sama berapa wanita? Harusnya dia prioritas 5 wanita yang paling bagus. Nah, akhirnya dia bertobat, dia cari 5 wanita terbaik, akhirnya dia pilih satu jadikan pasangan hidup. Betul Pak Petrus seperti itu? Ya nggak sebanyak itu juga Pak Dokter. Oh gitu ya. Jadi berapa Pak? Coba sharing Pak. Aduh, apa yang mau disaringkan soal yang itu tuh? Ya, Kayaknya kan? yang lalu sudah berlalu ya Indro ya. Justru dari berlalu kita belajar sejarah. Kalau kita nggak mau belajar sejarah, kita nggak bisa maju. Ya pastinya harus berlalu ya. memang harus ada prioritas Pak Dokter. Walaupun ada beberapa yang namanya kita mencari iya. sesuatu kan memang harus. Ini saya rekam Pak. Harus Nanti memilih. kalau macam-macam saya kirim ke Ibu. Banyak berarti ya. Papa dia di sini kok mendengar dengan cerdas. Kita harus mendengar dengan cerdas juga Pak Dokter. Ya. Jadi ada 5 Ya. Pak dulu Pak yang diprioritaskan Pak. Ada enggak? Saya cuma 2. Oh 2 ya.
Cuman yang dapat bukan yang 2 itu justru. Oh iya, Yang iya. lain lagi. Oh iya. Bingung kan? Oke lah, cukuplah pengakuan Bapak. Kita lanjut ke prinsip ketiga tentang prioritas. Baik adalah musuh dari terbaik. Jadi kalau orang tidak bisa membedakan baik dan buruk, jelek dan benar, salah dan benar, maka gini, orang biasanya bisa bedakan baik dan buruk, itu udah pastilah. Merokok tidak baik, tidak merokok itu baik. Mencuri salah, tidak mencuri itu benar. Namun kadang jadi masalah adalah membedakan dua pilihan baik. Jadi dokter baik, jadi agen asuransi baik. Nah, mana yang dipilih? Jadi ibu rumah tangga baik, jadi agen asuransi baik, mana yang lebih baik? Nah, di sini dia kasih ilustrasi yang bagus sekali. Teman-teman bisa ingat dan pakai ketika bercerita. Jadi satu hari, di zaman dulu kala, kan ada namanya menara mercusuar yang di pantai itu loh. Pantai kan ada menara tinggi yang ada lampunya. Yang bisa ada lampu, orang bisa lihat lampunya, jadi bisa lihat, oh ini udah dekat pantai, harus lebih lambat jalan. Nah, jadi di zaman dulu ada satu penjaga lampu yang dikasih minyak untuk menghidupkan lampu ini tetap hidup. Karena zaman dulu belum ada listrik. Kalau sekarang ada listrik kan tinggal lampunya kan terang. Kalau dulu harus lampu minyak. Sebulan sekali dia dikasih minyak untuk memastikan lampunya tetap hidup. Kenapa lampunya harus tetap hidup? Karena kalau nggak hidup, orang yang sudah kapal yang sudah dekat pantai, kalau malam hari dia nggak bisa tahu udah dekat pantai, dia akan nabrak batu dan tenggelam. Jadi suatu hari si laki-laki ini didatangi seorang wanita. Tolonglah kasih saya minyak. Saya nggak ada minyak, rumah saya kedinginan. Akhirnya dia kasih minyaknya karena kasihan. Esoknya ada laki-laki datang cari bawa lampu minta minyak karena mau cari anaknya yang hilang. Esoknya lagi ada orang datang minta minyak supaya mesinnya bisa bekerja, jadi pekerjanya bisa dapat bekerja. Semua itu hal baik dan dia lakukan. Dia kasih minyaknya terus. Sampai akhir bulan dia baru sadar minyaknya sudah habis. Dan akhirnya mati lampu mercusuar ini. Dan malam itu terjadi badai, ada kapal tabrakan dengan batu-batuan dan banyak jiwa yang meninggal. Ketika ada polisi datang ngecek, laki-laki ini sangat menyesal, sangat sedih. Dan dia cari alasan, minyaknya dia kasih orang, bantu orang. Habis itu ada orang ngomong sama dia, kamu dikasih minyak dengan satu tujuan untuk memastikan lampu ini tetap hidup. Nah, teman-teman dapat sesuatu nggak dari kisah ini? Ayo silakan sharing, saya nggak mau nunjuk orang lagi lah kejam. Nanti saya bilang Elis lagi, Elis terkejut-kejut lagi matanya. Silakan yang mau sharing dari kisah mercusuar ini. Kisah orang baik yang bagikan minyaknya sampai akhirnya minyaknya habis, dia nggak bisa mempertahankan lampu dari mercusuarnya, terakhir banyak jiwa yang meninggal. Halo. Silakan Andrew. Ya, aku selalu ngomong halo sih, Dok. Jadi Ya, gini, sudah halo harus sharing. ya benar ya. Jadi gini, ibarat di sini sih yang kita dapetin sih. Kurang gede suara, Andrew. Andrew, Oh ya, halo. suaranya Ya. digedein, Andrew. Oh, yang kok sekarang udah gede belum? Udah jelas belum? Sudah. Sedikit lagi, Andrew. Jadi gini, sebenarnya sih kalau kita ngambil hikmah dari cerita tadi, si penjaganya tadi kan benernya udah dikasih satu tanggung jawab. Di mana minyak yang diambil itu memang untuk hidupin lampu di mercusuar. Namun karena dianya nggak ngerti, dianya nggak tahu bedainnya antara yang sebenarnya
yang dia lakuin ke warga itu baik memang. Itu kan di luar dari tanggung jawab dia. Toh kalau misalnya mau dibilangin kayak si siapa kedinginan, si siapa nggak bisa bekerja, itu bukan tanggung jawab dia. Namun di sini dia posisinya adalah dia melalaikan apa yang jadi tanggung jawab utama dia, yang seharusnya dia menjaga, ibaratnya menjaga lampu itu tetap hidup kan, gitu kan. Jadi posisinya di sini sebenarnya kita belajar, kita harus membedakan bahwasanya apa yang menjadi tanggung jawab kita dan apa yang terkesan baik yang bisa kita lakukan namun tidak harus kita lakukan. Saya. Mantap, Andrew. Ya, dia udah sampai rumah ternyata. Nah, Cilina ada yang mau disampaikan? Saya lihat Cina open cam kayaknya mau ngomong. Bingung aku mau ngomong apa. Cilina begitu open suara dia kayak lagi di rumah hantu. Mbak lu. Mana itu mau ngomong bingung. Berarti kan dia dikasih tanggung jawab untuk mengurus ini. Apa sih? Minyak mercusuar ya, Dok ya? Benar. Lampu ya? Jadi karena dia baik kali, terlalu baik. Gara-gara kebaikannya itu banyak pula yang mati. Berarti dia nggak tahu bagaimana harus melakukan tanggung jawabnya dan prioritas apa yang dia lakukan. Menurut aku itu. Nah, sering nggak kita mengalami itu? Karena nih coba kita lihat kotaknya ya. Kriteria apa yang kita pakai untuk menilai apa yang penting dalam hidup kita? Apakah kamu sudah bisa bagaimana kamu membedakan yang baik dengan yang terbaik? Jika kamu tidak pernah memikirkan ini, pikirkan sekarang. Dan coba untuk menentukan faktor yang menentukan pilihan prioritas ini. Jika kamu belum yakin, cek kembali kalender kamu, list target kamu setiap hari, keuangan kamu dalam 6 bulan terakhir, bandingkan mana yang kamu lebih menghabiskan banyak waktu dan uang, analisa mana yang menyebabkan hal itu terjadi. Nah, jadi ini benar-benar ingatkan kita bahwa waktu kita, uang kita itu seperti minyak tadi. Kita taruh waktu kita, minyak kita kemana? Nah, itulah yang menjadi prioritas kita. Nah, Ci Elis kira-kira mau sharing nggak untuk cerita ini? Kenapa sih saya minta teman-teman sharing? Tujuannya sih untuk kita lebih mengingat ini ya. Karena kalau kita belajar banyak hal, kalau kita nggak ingat, itu percuma. Itu seperti kentut. Dalam waktu singkat berlalu. Dok, yang nomor 3 tadi apa judulnya? Yang nomor 3 judulnya adalah bedakan baik adalah musuh dari terbaik. Kenapa sih kentut itu cuma sebentar baunya? Ya memang sifat kentut kan dia angin, dia gas, dia menguap terbang pergi. Nah, jadi kalau kita belajar tapi kita nggak ingat ya kita seperti dikentutin, kecium bau, oh ya sudah selesai. Kita mau itu seperti memori yang ingat lengket di otak kita. Jadi makanya saya undang, apalagi ini kan kelas kecil. Kelas kecil bisa pakai teknik untuk interview seperti ini, untuk berbagi pendapat. Kalau peserta kita ada 50 orang yang nggak bisa pakai cara ini. Mengapa leader meeting penting ya? Karena untuk kelompok kecil, leader itu masing-masing upgrade kemampuannya. Ingat apa yang dipelajari. Ayo Cielis, silakan sharing cerita ini. Apa yang kamu dapatkan? Dalam proses sharing ini tidak ada yang benar yang salah. Ini proses menerima informasi. Kita Apa yang tetap kamu boleh dapat? berbuat baik, tapi tetap harus ingat kita tetap boleh selalu berbuat baik, tapi tetap harus ingat tanggung jawab kita. Seperti halnya itu penjaga menara itu, kalau dia bisa berbuat baik, memberikan minyak kepada orang, tapi dia ingat
untuk mengembalikan minyak itu, maka tidak akan terjadi kecelakaan tersebut. Problemnya dia di tempat Begitu, yang Dok. jauh, nggak ada yang kasih dia minyak. Dia cuma dikasih minyak sebulan sekali. Gimana dia kembalikan? Ini sama dengan analogi Cici dikasih waktu 24 jam. 24 jam waktu kita itu seperti minyak. Kita sudah dikasih 24 jam, kita nggak bisa kembalikan waktu kita lagi. Jadi kalau disuruh pilih, lebih penting waktu atau uang? Uang. Waktu. Nah, kalau lebih penting uang, Waktulah. saya mau beli nyawanya Cilina 1 juta per tahun mau saya beli. Nggak mau lah, murah kali. Oke, jadi berapa kalau waktunya mau dijual? Berapa? Ini saya masih ingat saya nonton drama Korea, judulnya Hotel de Luna. Ada satu orang ayah, dia punya anak udah sakit keras, sakit kanker yang seharusnya sudah meninggal. Tapi bapaknya beli garis waktu orang lain. Misalnya dia taruh iklan, bapaknya ini seorang dokter yang bisa teknologi kesehatan. Dia mau anaknya panjang umur, jadi dia belajar satu ilmu namanya memanjangkan operasi garis umur di tangan anaknya. Dia umumkan di koran siapa yang mau jual garis umurnya, waktu hidupnya dengan uang. Dia panjangi garis umurnya sampai ke bawah, anaknya nggak meninggal. Karena malaikat pencabut nyawa nggak bisa cabut nyawa si anak ini, karena dia terus panjangin terus. Dia kalau dikasih pilihan, pilih waktu atau uang. Tadi Cilina ngomong uang, sekarang dia nggak bersuara ngomong waktu. Dia memang mau ganggu saya aja. Aku pengen tahu dia mau jawab apa. Dia bilang mau beli nyawaku 1 juta. Nggak dia bilang sekali. Nah, kalau saya beli nyawa kamu 100 juta 1 tahun, kamu mau jual nggak? Nggak mau lah, kasihan nanti anakku. Nah, artinya waktu sama uang mana lebih berharga? Waktu. Nah, sadar nggak sadar, kita sering membuang waktu kita. Membuang waktu kita tukar dengan uang. Nah, itu ya prinsip ketiga. Itu pengingat ya, supaya kita lebih sadar, oh ternyata waktu itu jauh lebih berharga. Kemudian yang nomor 4, proaktif mengalahkan reaktif. Jadi ini bicara tentang 7 habit yang kemarin beberapa minggu lalu kita bahas. Ada orang tipe inisiator. Inisiator artinya dia mulai melakukan rencana, mempersiapkan, membuat rencana. Lawannya ada reaktor, reaksi. Dia memperbaiki hidup dalam masa sekarang aja. Kalau orang inisiator, angkat telepon, buat kontak, hubungi orang. Artinya dia PRP, prospek, pendekatan. Kalau orang reaktor, dia tunggu handphonenya bunyi. Dia tunggu dicari orang. Inisiator mencegah masalah. Reaktor bereaksi terhadap masalah. Kalau inisiator seize the moment, artinya menghargai momen, mempersiapkan momen. Kalau lawannya adalah menunggu waktu yang tepat. Nah, ini contohnya paling gampang, tunggu mood saya bagus setelah saya baru pergi prospek. Kalau inisiator dia enggak. Dia tetap cari cara supaya moodnya bagus, dia bisa terus prospek. Put their own priority in their calendar. Ini, menaruh prioritas diri sendiri ke dalam kalender, bukan orang lain. Kalau ini lawannya lah, menaruh prioritas permintaan orang lain di kalendernya. Inisiator investasi waktu kepada orang lain. Kalau reaktor menghabiskan waktu terhadap orang lain. Nah, coba cek. Lebih banyak yang lakukan yang mana? Coba tulis di buku catatannya. Lebih banyak yang kiri atau yang kanan?
kamu dapat memilih atau kamu dapat kalah. Proaktif artinya memilih, reaktif artinya kalah. Kalau lebih banyak kita yang sebelah kiri, kemungkinan besar kita akan menang. Kalau lebih banyak yang kanan, ya kita siap-siap kalah. Ini bicara tentang mendesak dan tidak penting yang dia lakukan untuk reaktor. Kalau untuk inisiator, dia banyak melakukan yang penting, yang tidak mendesak. Ini Ci Elis mukanya makin seram nih. Karena dari bawah kali ya. Nah, apa yang Cici dapat dari prinsip keempat ini? Apakah sudah lebih banyak inisiator atau reaktor? Reaktor, Dok. Nah, jadi apa yang mau dilakukan sekarang? Siap-siap ya, Cilina sama Andrew ya. Setelah Ci Elis gantian. Harus bisa Putus-putus sih. Coba ulang. harus bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Oke, thank you Ci. Andrew, silakan Andrew. Ya. Ayo, bukalah videonya. Oh, itu balik dia. Nah, oke, Suiliao. Ah. Suiliao. Ayo Andrew, silakan. Redo. Ya, gimana, Dok? Apa yang kamu dapatkan dari kotak ini? Aduh, mau dia. Tentang beda inisiator dan reaktor. Kalau inisiator itu lebih kayak gini loh, kayak orang yang dia mau lakuin apapun itu dia selalu mikirin dulu kayak gue besok mau ngapain, gue rencana dulu mau ngapain gitu. Jadi disusun dulu tapi baru dikerjain. Sedangkan yang reaktor itu cenderung mereka bertindak dulu dan kemudian setelah bertindak dan terjadi kesalahan baru berusaha memperbaikinya. Jadi prakteknya apa yang rencana Andrew setelah tahu ilmu ini? Pastinya harus jadi inisiator dong, Dok. Jadi kalau misalnya buat target bulanan itu termasuk inisiator atau reaktor? Inisiator. Kenapa Andrew berkata seperti itu? Karena target bulanan itu kan yang belum kita capai. Jadi kalau kedepannya ditanya target bulan ini apa yang sebaiknya dilakukan? Langsung tentu targetnya, langsung bikin rencananya, lakuin. Seandainya Andrew abaikan nggak mau buat target, apa yang akan terjadi? Ya nggak capai. Target aja nggak dibuat, mau apa yang mau dicapai? Ya, mantap sekali Andrew ya. Kalau Cilina, apa yang kamu dapatkan dari kotak ini? Ini Pak Petrus kurang asam. Maksudnya lagi ngomong dia tidur tuh. Kalau inisiator itu lebih punya rencana, mempersiapkan segala sesuatunya, tidak mengundur-undurkan waktu, lalu lebih mengantisipasi masalah dan meletakkan prioritas kita itu di kalender kita, lalu menginvestasikan waktunya untuk dengan menjalin hubungan ke orang-orang. Ya, jadi thank you ya Cilina ya. Jadi next time kalau ditanya buat target, langsung buat lah ya berarti ya. Ya. Aku biasa langsung buat, tapi kemarin itu kan kelupaan. Alasan sih lupa itu karena tidak ada prioritas kalau kata dokter. Andrew sudah berhasil dicuci otak, mantap.
Jangan ikut-ikutan. Di lo haseng, weh foto udah Jangan HD. sok. Di lo haseng, weh foto kualitas HD Jangan loh. sombong. Kau tengok dulu foto aku udah kualitas HD. Itu Cilina barusan reaktif Ya. lagi. Dia react to Reaktif. problem. Baru belajar. Bukan. Seize the moment itu maksudnya apa ya? Itu kayak seize the future. Iklannya Sequis kan seize the future kan? Jadi terjemahkan satu sih. Kayak mempersiapkannya. Saya coba Google dulu. Seize. Andrew, belum kau ketik loh. Iya, Memang sombongnya. memang kayak gitu. Di, pakai ini, pakai Seize kan Arti, artinya mengambil kesempatan atau inisiatif secara cepat dan kuat. Punya inisiatif. Jadi ambil kesempatan inisiatif untuk maju lah bahasa lainnya. Jadi seize the moment. Ya. Memanfaatkan masa sekarang lah. Supaya masa depannya lebih baik. Oke. Oke, Cielis. Berarti Cielis kalau mau diminta target itu termasuk inisiator atau reaktor? Inisiator, Dok. Bagus untuk Cielis Inisiator. atau nggak bagus untuk Cielis? Bagus. Nah, berarti tinggal Cielis ya yang belum submit target. Bagus, di grup ya. Dok. Tinggal Cielis yang belum buat target di grup. Putus-putus, Dok. Tinggal Cielis yang belum buat Oh. target di grup. Jadi kita tunggu supaya kita bisa Oke, Dok. sama-sama lebih maju. Ya, target itu jangan ditakuti. Target itu sebenarnya sesuatu yang kita bisa gunakan untuk buat rencana. Kalau target kita bulan ini 300 juta, otomatis kan kita berpikir caranya gimana. Kalau kita nggak buat target, gimana kita susun planning ke sana. Itu sih tujuannya. Nah, kalau memang ini bisnis ini bukan prioritas, coba pikirkan lagi, kenapa saya mau terjun di bidang ini? Pikirkan lagi. Kalau memang bukan prioritas, kan bukan sesuatu yang kita mau perjuangkan, jangan membuat diri sendiri susah. Karena kalau tertekan juga nggak bagus juga jadi penyakit. Kita kalau terlalu banyak hal yang kita kerjakan, kita jatuh-jatuhnya bisa sakit loh. Tanya Pak Petrus. Betul nggak kalau terlalu banyak kerja, waktu kita semua untuk kerja aja bisa nggak sakit? Pastilah kalau kita nggak bisa atur waktu dan jaga sih. Saya Memang juga fokus lah, artinya kalau saya sisi ini benar nih. Kita mesti fokus supaya kita nggak kemana-mana gitu, artinya kita nggak capek sendiri. kadang kita bisa dapat uang-uang kecil, ya itu bagus. Namun pikirkan lagi, kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi gimana prospeknya? Itu sih maksudnya. Saya juga dulu suka cari uang-uang kecil, tapi waktunya habis nggak untuk capai itu? Atau untuk menghemat lah. Kita mau hemat sesuatu, kita mau kerjakan sendiri. Ternyata waktu yang dihabiskan bernilai nggak, setara nggak? Oke, lanjut ya. Dia ada kasih contoh, kalau mau tahu paling produktif itu gimana? Bayangkan minggu depan kita diajak Sequis jalan-jalan ke Alaska. Kita kan pasti otomatis dalam 1 minggu ini selesaikan semua pekerjaan kita. Nah itu namanya proses produktif ya. Ini yang nomor 5, kita lanjut. Penting untuk mengambil precedence, gimana ngomongnya? Kita coba Google dulu. Precedence. Presiden artinya membuat prioritas yang mana yang penting dibanding yang urgent. Jadi kita bedakan mana yang penting dengan yang mendesak. Sebagai leader, tanggung jawab kita makin besar karena orang lain bergantung kepada kita juga. Jadi kemampuan Kemana tadi dok mengambil presiden itu prioritas mana yang lebih penting prioritaskan mana yang lebih penting, dibanding yang mendesak. yang lebih penting dibanding yang mendesak. Nah, Oke. jadi dia bilang gini, kemampuan untuk melakukan banyak hal dalam waktu bersamaan itu bisa menentukan sukses seorang leader.
Namun ketika tugasnya makin lama makin banyak, kita bisa pilih untuk abaikan atau diorganize. Nah, ini sama seperti 7 Habits ya. Ada namanya penting, mendesak. Nah, itu kita harus selesaikan dulu. Ini yang sama seperti ilmu yang kita pelajari beberapa minggu lalu. Ini ya. Ini yang penting dan mendesak itu kita selesaikan dulu. Karena dia udah mendesak ya, kita selesaikan dulu. Kemudian prioritas kedua adalah kita lakukan mana yang penting, yang tidak mendesak. Ada nggak tugas-tugas yang tidak penting, yang penting tapi tidak mendesak? Contohnya PRP agent, ya itu termasuk hal yang tidak yang penting tapi tidak mendesak. Kalau nggak di PRP juga nggak masalah ya, tetap hidup juga agentnya. Tapi masalahnya kalau dibiarkan terlalu lama, agennya jadi hilang, semangatnya jadi makin turun. Kemudian bedakan lagi yang sesuatu yang tidak penting, yang pentingnya rendah tapi urgensi. Cari cara yang untuk bisa cepat diselesaikan atau suruh orang kerjain. Nah ini ya, jika mungkin delegasikan. Ada nggak hal-hal yang kita lakukan setiap hari yang mungkin kita delegasikan? Contohnya kemarin saya ada promosikan ke Ciria, dia kan suka bilang nggak ada waktu. Aku bilang, waktu kamu pagi ngapain? Dia bilang masak. Kenapa kamu nggak rantangan? Terakhir dia udah rantangan. Dia udah kirim ke saya fotonya. Saya tanya dia enak nggak? Dia belum balas. Nah itu salah satunya. Oh not bad lah, ada yang enak, ada yang nggak sayurnya. Kayak gitu. Ya namanya kita delegasikan. Kalau mau yang lebih bagus lagi ya tinggal pilih mana yang lebih bagus yang bisa kerjain. Ada lagi hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Kalau bisa ya dibuang aja. Kalau nggak bisa dibuang, batasi 1 jam per minggu untuk melakukan itu. Tapi jangan lakukan itu di waktu utama kita. Waktu utama itu yang kita benar-benar lagi produktif ya jangan dipakai waktunya. Itu maksudnya. Oke, tadi Cilina mau ngomong apa? Silakan. Aku jawab aja, ada. Nah, apa itu? Sharing lah apa itu? Ya dulu kan aku nyuci ngepel semua sendiri. Sekarang sudah ada Ani, gitu aja. Coba pikirkan cara-cara lagi, hal-hal yang menghabiskan banyak waktu sih, kira-kira bisa delegasikan nggak? Kalau memang low important dan high urgency. Supaya waktunya lebih banyak. Kan kita tahu waktu itu paling berharga. Oke, lanjut ya. Tidak butuh banyak waktu untuk membuat list ya. Ini namanya buat list. Buat listnya, kemudian kita prioritaskan. Kita bedakan. Yang paling penting kita kategorikan A, yang nomor 2 B, C atau D. Jadi saya minta teman-teman nanti buat PR ini, buat list 1 hari itu biasanya ngapain aja. Lalu bedakan, itu termasuk A, B, C atau D. Supaya bisa tahu mana yang bisa wajib teman-teman kerjakan cepat, yaitu A, yang B dikerjakan, yang C yang bisa didelegasikan, atau D yang sebaiknya dibuang aja. Oke, buat PR ini setuju? Ci Elis, Cilina, Andrew setuju buat PR ini? Ya. Ada. Kalau setuju kasih jempol lah. Nah, kasih jempol. Jempol. Oh. Nanti buat ya listnya ya. Pak Petrus buat juga ya. Oke. Oke, tadi ada 5. Sudah ingat 5 hal itu? Satu apa tadi? Prioritas? Bekerja pintar. Ya. Jadi ada cara belajar supaya ingat. Nomor 1 kan belajar pintar. Kita tunjuk otak kita lah. Pintar. Kita adalah orang pintar. Tunjuk otaknya. Kita ada orang pintar. Kita kerja pintar. Nomor 2, itu yang tangan tadi. Tangan mengepal, tangan terbuka. Kita tidak bisa mendapatkan semuanya. Tangan kita pun nggak bisa pegang semuanya, kan? Berapa sih yang kita bisa pegang dari tangan kita? Berarti yang pertama kerja pintar, kita harus tahu bahwa tidak bisa semua kita ambil.
Maka kita perlu prioritas. Nomor 3 apa? Memilih antara yang baik dengan yang terbaik. Nomor 3. Makanya jari kepal kita itu kita bandingkan dengan jari kita yang terbuka. Kita harus memilih. Nomor 4 apa? Jadilah inisiatif daripada reaktor. Ya, inisiatif atau proaktif lawan reaktif ya. Terakhir nomor 5. Bedakan yang 4 kuadran itu. Yang penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Oke, yuk kita sama-sama hafal ya. Andrew, yang pertama apa? Aku lagi catat, Dok. Nanti aku lupa. Belum sempat catat. Oke, Cilina, Ci Elis yang pertama apa? Bekerja pintar. Nomor 2. Bekerja pintar, tidak bisa mendapatkan Jangan lihat catatan, semuanya. lihat gerakanku aja. Lihat fotoku. Oh. Yang pertama apa? Bekerja pintar, Pintar. bekerja Dua-dua. pintar, Pakai otak. tidak bisa Tidak mendapat bisa semuanya. Segalanya. Nomor 3. Memilih yang baik dan terbaik. Nomor 4. Memilih yang baik dari yang terbaik. Jadi orang yang reaktif, Ini proaktif. proaktif. P ya, ini anggap P ya, huruf P. Huruf P terbalik ya. Proaktif lawan reaktif. Yang kelima, Prioritaskan Bedakan mana yang lebih penting. ini ya, gambar Ultraman ya. Coba ulang ya. Yang pertama apa? Bekerja pintar. Bekerja pintar, Nomor 2. Tidak bisa memiliki tidak bisa segalanya. mendapat Yang semuanya. catatan Cilina. Kita lihat gerakan supaya ingat. Aku catat yang nomor 5. Nomor 3. Pilih yang terbaik dari yang Memilih yang terbaik. baik dan terbaik. Nomor 4. Proaktif. Jadilah proaktif dari Proaktif. proaktif melawan reaktif. Kita buat gini lah biar lebih gampang. Tapi hati-hati Pak, jangan salah. Yang Sengaja aja sih Pak Petrus ini. Ngerti ya Pak Petrus ini ya. Yang nomor 5. Membedakan prioritas antara yang penting dan Bedakan mendesak. mana yang penting. bedakan mana yang penting dan mendesak. Kenapa saya mau teman-teman leader menghafal ini supaya nanti waktu ngomong waktu PRP dengan agent, teman-teman terkesan sangat hebat, udah ingat. Itu sih tujuannya. Kalau kita ingat ilmu dan kita sharingkan ilmu itu ke orang lain, orang akan menganggap kita punya isi dan dia lebih hargai kita sih. Kalau sampai orang nggak mau PRP dengan kita atau kita kesulitan PRP dengan kita harus introspeksi diri. Apakah saya sudah ada isinya? Karena orang nggak mau menghabiskan waktu dengan percuma. Makanya kita harus ada ilmunya. Oke, kita lanjut. Sudah mau berakhir sih ini. Ingat, untuk melakukan prioritas kita harus tahu ilmu Pareto. Jadi dalam satu organisasi, misal kita punya 10 agen. Ternyata hanya ada 2 agen yang berproduksi bisa menghasilkan 80% dari omset. Kalau kita punya 10 hal yang mau kita lakukan setiap hari, kita pilih 2 yang paling menghasilkan paling banyak. Orang bilang orang serakah itu paling miskin. Kenapa? Waktunya nggak ada, uangnya juga dikit, karena salah fokus. Kita lakukan 2 hal yang hasilnya paling banyak. Kita bimbing leader, agent yang menghasilkan paling banyak. Kita naikkan dia promosi leader, bahwa kita ada waktu lagi mengerjakan yang 8 lagi. Jadi hukum Pareto yang penting sekali ya untuk dilakukan. Ini ada PR, nanti coba listkan di tim directnya teman-teman, semua agen-agen, kemudian tentukan kira-kira berapa persen mereka, apakah mereka termasuk yang 80% atau 20% dari omset. Kita listkan. Habis itu kita fokus untuk bimbing mereka lebih cepat berhasil. Ini untuk membantu leader yang banyak agent supaya punya lebih banyak waktu.
Makanya di sini dia bilang tentukan 20% orang terbaik yang menghasilkan omset. Tentukan, habiskan 80% waktu kamu untuk 20% ini. Lanjut. Nah ini ada, setelah kita bedakan itu kita ada cara sih, 3R. Teman-teman ingat ya, 3R. Yang pertama adalah ini, requirement. Apakah tanggung jawab ini membutuhkan tanggung jawabnya kamu? Memberikan hasil enggak? Ada hadiahnya apa? Oh, kita coba lihat lebih detail ya. Apa sih maksudnya? Ini, requirement maksudnya kalau kamu nggak ada, bisa nggak jalan itu? Pekerjaan itu. Nah, greatest return itu maksudnya memberikan hasil nggak untuk organisasi yang kamu pimpin itu? Tanya dia, kalau saya lakukan ini menghasilkan nggak? Rewarding, ini contohnya aja ya. Misalnya yang paling bawah ini teman-teman lihat. Mendapatkan nasabah baru. Membutuhkan kita nggak? Ya misalnya. Memberikan hasil yang bagus untuk organisasi, iya. Hasilnya? Ya lumayan juga sih, oke lah 2. Maka skornya ada 8. Kalau closing client, otomatis kalau sebagai sales ya pasti membutuhkan kita. Untung untuk organisasi ya 3. Hadiahnya, omsetnya kan langsung menghasilkan 3, 9. Berarti sebab prioritas kita adalah menghasilkan closing. Yang lain gimana? Menjawab email. Email apakah sangat penting untuk kita jawab sendiri? Mengapa bos-bos besar pakai sekretaris? Ya dia menganggap menjawab email bisa pakai sekretaris, makanya dia poinnya 1. Nah, jadi poin kedua adalah kita harus pilih mana yang prioritas kita, yang bisa membutuhkan kita. Contoh ya, biar gampang inilah. Beli sayur. Beli sayur bisa nggak pergi ke pasar sendiri? Yang gampang lah, karena tim kita kan banyak ibu rumah tangga. Kita boleh bahas contohnya beli sayur ke pajak. Iya, kalau saya pilih sendiri, saya pilih yang bagus, yang segar, dan bisa dapat lebih murah. Oke. Bisa nggak? Baru lanjut lagi pertanyaan kedua. Membutuhkan saya, oke. Returnnya gimana? Bisa menghasilkan banyak nggak untuk saya dan organisasi? Memang bisa lebih hemat sih. Kalau menghasilkan banyak nggak bisa. Tapi bisa dapat barang murah. Rewardnya gimana? Rewardnya coba saya tes langsung lah. Kalau saya ngomong, saya takut salah. Saya nggak beli sayur soalnya. Saya tanya Cilina lah. Cilina sebagai seorang ibu rumah tangga. Beli sayur membutuhkan kamu nggak? Butuh. Skornya 1, 2, atau 3? 3. Returnnya untuk organisasi, untuk pengembangan tim kamu 1, 2, atau 3? Apa hubungannya sayur untuk keluarga lah 3? Ini kan sekarang kita lagi bicara buat list supaya tim kita berkembang kan? 3 lah, sehat aku, masak sendiri. Returnnya 3. Mm-mm. Rewardnya? 3 juga lo kan sehat. Oke. Sekarang waktu yang sama, jika digunakan untuk mengembangkan tim butuh Cilina atau bisa diwakilkan? Nggak bisa diwakilkan. Untuk hasilnya bisa diwakil, untuk hasilnya memberikan pengembangan untuk organisasi nggak? Hasil, iyalah untuk lah. Nah. Untuk rewardnya? Ya untuk tim juga. Berarti sama-sama 9. Berarti mana yang lebih penting? Penting dua-duanya. Nah, tadi kita di awal di slide kedua kan ada namanya ini ya. Ketika sama-sama penting, berarti dua-duanya nggak penting. Nggak ada yang lebih penting. Nah, nanti Cici coba renungkan dalam hati, kira-kira mana yang lebih penting. Sebelum lanjut mana yang lebih penting, balik lagi ke prinsip ini, yang gini. Ini. Apa ini? Prinsip apa ini?
Cilina, prinsip kelima apa ini tadi? Bedakan mana yang penting dan daripada mendesak. Oke, sekarang coba kita bandingkan lagi yang tadi. Membeli sayur itu termasuk yang mana? Penting mendesak atau yang mana? Penting. Mendesak atau tidak mendesak? Mendesak sih, aku ada Kelly. Oke, penting Mau masak mendesak. nasi dia. Mengembangkan tim termasuk yang mana? Penting juga. Mendesak atau tidak mendesak? Mendesak lah. Mengembangkan tim kenapa mendesak ya? Nanti gak ada omset, gak ada AA. Sebenarnya kalau tim nggak dikembangkan, dia juga nggak mendesak sih. Dia diam-diam aja. Kalau mengembangkan tim itu, menurut saya itu termasuk penting tapi tidak mendesak. Contoh, saya nggak mau PRP Andrew, dia juga nggak bisa mendesak juga. Contohnya Ci Elis nggak mau PRP ya, dia bilang nggak bisa ya, saya juga nggak bisa mendesak juga. Saya cuma bisa mengajak. Nah, itulah mengapa pengembangan tim biasanya ditinggal. Kenapa banyak leader tidak kembangkan timnya? Karena proses pengembangan tim itu termasuk yang penting tapi tidak mendesak dibandingkan jualan pribadi. Karena jualan pribadi itu langsung dapat uang. Ada nggak merasakan kalau saya jualan pribadi saya langsung dapat uang? Ada. Nah, mengapa akhirnya leader memutuskan jualan sendiri dibanding mengembangkan tim? Itu alasannya. Karena dia kalah prioritas. Nah, kalau kita mau punya prioritas mengembangkan tim, kita harus punya visi mau bangun mega agency. Nah, coba Andrew lah yang sharing untuk hal ini. Apa pendapat kamu tentang yang kita sharingkan barusan? Yang kita sharingkan kapan? Kemarin? Enggak, yang barusan lah, yang barusan kita bagi sharing. Gue ngambil yang terakhir, yang barusan yang kita cerita aja ya. Soal yang pengembangan tim kan, penting atau nggak pentingnya ya? Bener nggak, Dok? Ya. Nah, jadi kalau untuk dari sisinya Andrew, untuk pengembangan tim, penting nggak penting sama mendesaknya nggak mendesak, memang benar yang pengembangan tim itu nggak mendesak untuk sekarang. Tapi itu tetap penting untuk dilakukan sebenarnya. Karena pengembangan tim itu sebenarnya kan kayak penyambung nafasnya kita di bisnisnya ini. Nah, jadi kalau ceritanya udah sampai penyambung nafas, sebenarnya itu udah hal yang mendesak yang kita nggak pernah sadarin. Kan kayak kita ngirup oksigen, kita nggak pernah sadar kita ngirup oksigen, tapi pada saat oksigen itu nggak ada, ya kita tahu bosnya udah mau mati gitu loh. Jadi pengembangan tim itu kita nggak akan sadar pada saatnya kita masih aktif jualan. Namun kita akan sadar bosnya itu penting pada saat kita udah kehabisan nama untuk jualan. Jadi penting untuk dilakukan. Mendasarnya tergantung sama prioritasnya kita sih, kalau menurut saya. Jadi kalau kitanya bisa prioritaskan pengembangan tim, gimana kalau misalnya kita punya visi untuk bikin timnya lebih gede, untuk bangun mega agency, ya itu harus mendesak mulai dari sekarang. Karena kalau kita nggak mulai bangun dari yang kecil, nanti pada saat timnya udah ada, atau ibaratnya, atau kebalikannya malah pada saat timnya udah nggak ada, kita akan kebingungan sih. Kalau menurut saya. Oke, thank you Andrew untuk pendapatnya. Cielis ada pendapat? Tadi Cilina udah, Cielis belum? Mengenai pengembangan tim itu ya, Dok ya. Sebenarnya bagus sih. Bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita daripada kita bekerja sendiri. Ya, iya. Oke, Pak Petrus ada rangkuman untuk hal ini?
Ini anjingku gonggong-gonggong terus ke tamu. Kacau si Jogi. Ya, jadi kalau bicara mengenai penting dan mendesak, jadi kita pikir ya. Nah, mengenai pengembangan tim sebenarnya ini penting seperti kata Hendro bilang, tapi juga tidak mendesak. Kalau bilang tidak mendesak ya tergantung ya situasinya sekarang seperti apa. Nah, contoh misalnya gini, kalau sekarang apa sih yang mendesak bagi kita sebagai leader? Kalau menurut saya adalah bagaimana mengejar kontrak maintenance, itu yang mendesak. Kenapa? Kalau ini tidak dicapai, maka kan ada punishment yang terjadi. Nah, itu mendesak. Oh, aku mesti siapin aku setiap bulan tuh harus sekian. Itu mendesak semua. Saat ini ya, khususnya misalnya Celis itu mendesak Celis. Nah, ya. Nah, untuk Linawati juga mendesak nih. Kan mendesak tuh, tapi bagaimana untuk develop? Develop ini penting untuk apa? Untuk maintenance kita ke depan. Artinya, ketika kita mendevelop dengan baik hari ini, itu penting dilakukan. Ketika kita mendevelop hari ini dengan baik, nanti tahun depan kita akan lebih enjoy. Artinya bisa menolong kita dalam hal misalnya kontrak maintenance akan bisa dicapai dengan baik. Kenapa? Karena kita sudah membangun sesuatu yang penting ini, walaupun tidak mendesak. Tapi untuk saat ini, nah kondisi sekarang seperti itu. Jadi pengertiannya di sini, kita juga harus bisa memprioritaskan benar. Apa sih paling mendesak sekarang? Oh, saya dari sisi kita ya, karena saya juga mengamatin ini loh, leader ini kayaknya ini kondisi dia penting ini nih. Kalau dia nggak kejar, dia nggak bisa dapat target ini. Aduh, selesai deh. Nah, kondisi itu juga pernah ketika Andrew terdesak ya, mendesak nih, dia mau kejar kontrak maintenance. Itu dia kejar. Aku udah terdesak ini. Maka dia nggak akan mikirkan untuk yang lain-lain dulu. Aku kejar dulu apa yang penting. Misalnya AA-nya, FYAP-nya aku mesti selesaikan ini sampai ini. Itu yang mendesak. Istilahnya contoh mendesak. Kalau ini tiba-tiba kita lagi meeting ini, penting nggak meeting? Penting. Tapi tiba-tiba aku mau kamar mandi ini. Udah kepepet ini. Ini penting nggak tiba-tiba mau buang air kecil atau buang air besar misalnya. Meeting penting. Tapi aku mesti kamar mandi ini, mendesak nggak? Ini mendesak. Kalau nggak nanti kacau gitu ya. Jadi ini dulu Handphonenya selesaikan. bawa, Pak. Ah, itu tadi. Jadi bisa gambaran simpelnya mana sih mendesak itu gitu ya. Sesuatu yang kalau nggak, waduh ini urgent banget nih. Kalau nggak, gawat ini. Aku bisa berceceran di jalan misalnya. Ya, bisa bertebaran kalau nggak apa. Setelah diselesaikan, baru tetap yang penting ini dijalankan. Itu sih pengertian simpelnya kalau menurut saya sih ya. Oke. Kalau bicara mendesak dan tadi ya, mendesak dan penting. Thank you Pak Petrus, betul sekali ya. Saya baru sadar tentang kontrak maintenance. Jadi ya memang sih betul sekali ya, kontrak maintenance kalau kita nggak kejar ya nanti di akhir tahun mendesak sekali. Mau BO pun nggak sempat lagi tuh. Dan nggak bisa capai lagi. Dan betul juga ya, kalau kita nggak kembangkan tim dari sekarang, ya kita akan bertahan di zona sekarang aja, nggak bisa berkembang lebih jauh lagi. Jadi ya betul sekali kita harus bedakan namanya penting mana nggak penting. Oke, ini udah mau terakhir. Buat make room for margin, maksudnya kita buat margin ya. Kalau dalam dunia trading, margin kan artinya pinjaman uang ya. Itu kayak space ya, satu space. Ada space lebih untuk pinjam uang. Jadi kita kalau bisa proaktif, kita bisa buat kita punya margin waktu, tenaga, pikiran. Dan untuk membangun margin itu, kita butuh namanya self-awareness. Self-awareness adalah sadar diri. Kita mengenali emosi diri kita bisa, ini yang saya hijaukan ya, mengenali emosi kita, memahami emosi kita yang kita berkembangkan selama kita berpikir. Jadi orang kalau mau berpikir itu butuh waktu. Jadi dia butuh margin, butuh space, butuh celah. Jangan satu hari 24 jam semua dipakai untuk kerjain, semua jangan juga. Sisakan spare 1 jam, 2 jam untuk margin ini. Itu bukunya ngajarkan gitu. Karena kalau kita nggak punya margin, kita nggak bisa mikir lagi. Jadi seperti robot, kerja aja. Jangan juga seperti itu. Karena kalau kita nggak bisa mikir, nanti otak kita jadi tumpul. Jadi pertama, margin membuat kita punya kesadaran diri. Kedua, margin buat kita punya waktu untuk berpikir. Penting ya punya waktu berpikir. Karena kalau kita nggak berpikir ya kita nggak bisa jadi leader. Kita perlu memikirkan apa yang
apa yang mau kita omongin waktu LM, waktu GM, waktu PRP. Misalnya kayak kemarin Andrew dari hari Selasa kemarin harus mau PRP. Dia ada kesibukan. Dari hari Senin saya udah mikir, kira-kira mau ngomong apa ya sama Andrew. Ternyata pending. Nanti kan makin pending, makin banyak yang mau disampaikan. Yang kedua apa tadi, Dok? 4 kali nextnya. Yang pertama adalah membuat kita lebih mengenal diri. Yang kedua buat kita punya waktu untuk mikir. Jadi margin itu adalah sesuatu yang berada di dalam kemampuan kita dibanding dengan yang kita mau. Daya tampung, ini yang kotak ini loh. Margin adalah ruang yang ada di antara daya tampung kita dengan beban kita, antara beban kita dengan batasan kita. Ini ya bahasa Inggris ya. Margin is the space. Margin adalah ruang yang timbul di antara pekerjaan kita atau beban kita dengan limit kita. Contoh kita bisa angkat berat 100 kilo, kita bisa angkat barbel 100 kilo. Itu limit kita. Beban kita 80 kilo. Artinya beban kita 80 kilo, yang kita angkat 80 kilo, kemampuan kita 100 kilo, artinya kita punya space 20 kilo. Itu maksudnya. Kita mampu kerja 1 hari 10 jam, tapi kita kerjakan 8 jam. Artinya kita punya space 2 jam. Nah, 2 jam itu kita gunakan untuk apa? Mengenali diri sendiri, mengenali emosi diri, menjadi waktu untuk kita berpikir. Jika ini yang warna merah yang saya merahkan itu penting, teman-teman baca. Jika kita selalu berlari dari satu pertemuan ke pertemuan berikutnya, dari pagi hari sampai malam hari, kita tidak akan pernah bisa berpikir. Kenapa berpikir itu penting? Karena saat berpikir kita, itulah di situ kita buat prioritas, buat rencana, belajar. Kalau kita nggak punya waktu untuk belajar, berpikir, kita akan seperti robot yang lari dari waktu ke waktu. Itu maksud dari warna merah ini. Yang paling penting nomor 3 adalah margin membuat kita bisa mencas energi. Itu Cilina nomor 3. Margin provide you with energy renewal. Kita punya waktu untuk naikkan energi kita. Kalau kita kerja terus tanpa istirahat, suatu hari pasti akan kolaps, pasti akan sakit. Kita butuh waktu untuk istirahat, untuk upgrade diri. Makanya perlu namanya waktu me time ya. Nah, ini ada saran kalau mau kembangkan margin secara mental, apa yang harus dikembangkan? Emosional, fisik, kesehatan. Saya lihat Cilina mulai olahraga itu bagus, itu menaikkan margin untuk kesehatan, punya waktu sendiri untuk olahraga. Membangun hubungan di rumah, di pekerjaan secara profesional harus dikembangkan. Cara buat margin gimana? Ya perlu mikir sih, evaluasi yang harus dibuang, yang mau dilanjutkan. Terus berjuang agar 20% kalender kita adalah waktu kosong untuk kita belajar, upgrade diri itu. Terakhir, kalimat penutup adalah, jika kamu bisa melakukan prinsip dari prioritas, kamu akan mengembangkan kemampuan disiplin untuk mengembangkan yang lainnya. Pribadi kamu, kemampuan kamu itu akan meningkat jauh luar biasa dibandingkan biasanya. Sedikit hal yang bisa dilakukan oleh leader yang menghasilkan banyak hal adalah prioritas. Makanya kunci untuk menjadi pemimpin yang berhasil adalah tahu prioritas. Oke, itu aja, kita foto ya.